Dajjal itu matanya picak sebelah, ada huruf kafir, rambutnya keriting. Perhatikan ustaz-ustaz sekaliber yang terkenal. Begitu semua. Tapi tidak ada makna apa-apa. Dan itu malah cenderung membodohi umat. Karena mereka terlalu textbook. Termasuk ustaz salah-salafi itu. Ustaz siapapun, kiai siapapun, begitu ngomongnya. Kenapa? Karena mereka menjauhi yang namanya mubasyirat. Saya menggunakan seragam spesial, gamisnya hitam, jaketnya hitam. Karena tema pagi ini tema yang menyedihkan, membuat kita sedih, wabil khususnya saya. Karena ini menyangkut juga orang-orang yang saya kenal, yaitu yang disebut, yang diberi gelar para Habib. Saya kenal baik dengan Rizik Syihab, ya, Habib Rizik Syihab, ketua EPI. Kemudian saya juga kenal dengan Muhsin Ahmad Alatas dari Depok, ya. Dulu beliau waktu saya sempat aktif di EPI hanya sebentar. Habib Muhsin Ahmad Alatas ini Dewan Suronya EPI. Jadi atasannya Habib Rizik. Judul pada pagi ini kita akan membahas tentang perbuatan-perbuatan para Habib ini yang justru menjerumuskan umat kepada kesyirikan. Bahkan luar biasanya ulama yang mereka kagumi dan sering disebut-sebut, yaitu dengan namanya itu Faqih Muqaddam. Ya. Perhatikan di dalam kajian ini saya akan menampilkan dulu rekaman. Ya. Rekaman ini menggambarkan dalam sebuah kitab, ternyata Faqih Muqaddam ini sudah diakui, ya, sebagai Tuhan mereka. Perhatikan bukti yang kita sampaikan, ya. Di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf 855 Hijriah abad 9 tengah itu memang begitu redaksinya. Ini hikayat yang ke-5 dan 30 halaman 92. Bagi yang memiliki kitab Al-Jauharus Syaffaf fi Manaqibis Sadatil Asyraf karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, hikayat yang ke-35. Kan ada 502 hikayat nih. Faqala lahu al-Badwi dua Syekh Muhammad bin Ali Allah falamma sami'a Syekh dzikrullah, ketika orang Badui tersebut menyebut kata-kata Allah, qala bi'a'la sautihi na'am anallah. Faqih Muqaddam itu berkata dengan suaranya yang tinggi, keras, na'am anallah, aku Allah, ya, aku Allah. Ya. Rekaman itu dikutip dari kitab-kitab mereka. Jadi jelas ini satu kemungkaran luar biasa, ya. Kemungkaran luar biasa yang memang sudah baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan. Jadi tidak aneh sebetulnya. Apa hadisnya? Ada 30 dajjal kecil yang akan mengaku sebagai Tuhan. Ya. Rekan sekalian, bahkan
Nabi mengatakan akan muncul 70 pembohong besar atau dajjal di ahlul bidah. Ini jelas ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Rekan sekalian, kita akan membahas salah satu bukti, fakta, mengapa mereka seperti Aba Awas mirip, yaitu mempertuhankan diri dan dipertuhankan. Ada satu bukti apa yang dibacakan tadi dalam sebuah kitab oleh seorang kiai, ya, yaitu perilaku mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan atau masjid. Ini satu poin, dan kita akan membahas secara berseri. Berkali-kali kita akan membahas bagaimana contoh perilaku dajjal kecil itu di dalam fakta di masyarakat zaman kini, agar masyarakat secara umum berhati-hati. Ada kajian kita yang sudah membahas tentang jangan mengikuti, jangan silo dengan kelompok besar. Justru kelompok-kelompok besar itu menurut kajian kita yang bisa dilihat di channel YouTube sebelumnya, justru yang benar, yang Allah ridhoi di ujung akhir zaman adalah kelompok kecil, ya. Silakan nanti ditonton di channel YouTube sebelumnya. Rekan sekalian, dari kitab Bulughul Maram, ya, Ibnu Hajar menjelaskan tentang hukum mengenai masjid. Sebelum itu, kita harus tahu arti secara bahasa. Ada yang tahu arti secara bahasa masjid itu apa? Tempat sujud, betul. Ada berapa arti? Kalau tadi arti dari sisi bahasa, tapi arti dari tempat masjid itu sendiri. Masjid adalah rumah Allah yang sangat mulia dan utama untuk beribadah. Untuk beribadah. Tempat yang paling dicintai Allah sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini. Tempat berzikir ya, beribadah, membaca Quran dan mengajarkan agama. Tempat yang disediakan untuk sholat dan sebagainya, ya, dan lain-lain. Banyak arti masjid itu. Fungsi masjid adalah tempat berzikir, tempat itikaf, tempat beribadah, pusat pertemuan, membicarakan urusan hidup dan perjuangan. Nah, alhamdulillah, kita ini contohnya nih. Banyak musyawarah, kemudian ibadah, kita lakukan juga di mushola ini. Jadi berunding, beribadah, menyambut tamu juga di masjid. Tentu tamu bukan tamu hahaha, tapi tamu selalu di sini itu membicarakan perjuangan, ya. Pusat pendidikan, nah ini kita jadikan ini juga pusat pendidikan anak-anak, ya. Dan menyelesaikan berbagai persoalan umat, pemberdayaan masyarakat. Itu sebetulnya fungsi masjid itu. Namun saat ini dipersempit hanya menjadi tempat sholat saja. Setelah sholat digembok, tidak boleh ada yang masuk lagi, ya. Rekan sekalian, saya akan perdengarkan lagi sebuah pernyataan Habib tentang masjid ini, ya. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga.
Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Tuh, jelas ya, kalimatnya tidak bisa dibohongi. Kalian berdoa permintaan apa yang untuk kita, keluarga dan umat. Permintaan. Jelas ya? Kalimatnya ketika melampaui kuburan itu, silakan meminta. Jelas, Anda tidak bisa lagi berkelit para Habib dan mukibinnya, para pengikutnya, bahwa tidak perlu lagi disembunyikan kepada kami bahwa kuburan tempat Anda berminta. Karena Habib, ini siapa nih Habib? Syekh ya? Siapa namanya? Ini Habib terkenal nih. Ya. Sehan, Asegab atau apa ya. Nanti dicari saja. Jelas begitu. Baik, ada lebih jelas lagi. Habib lagi bicara di kuburannya. Jelas sekali kalimatnya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kuburan kami bisa menyelesaikan semua permasalahan. Ya. Wahai umat Islam di berbagai belahan dunia, sadarlah kalian bahwa kalian sudah terperosok kepada kenistaan. Ya. Para Habib, Anda tidak mungkin mengelak. Karena banyak sekali pernyataan-pernyataan seperti ini. Saya kutip dua saja ya. Bahwa ajaran kuburiyun itu jelas adalah ajaran-ajaran asalnya para Habib. Saya akan teruskan ini. Jadi jelas ya. Tadi kuburan-kuburan kami para Habib itu bisa menyelesaikan semua urusan. Ya. Perhatikan lagi. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ziarah ke makam Habib ini bisa menyelesaikan 70 hajat, keinginan. Itu pendapat mereka, bukan pendapat Nabi, ya. Karena sudah banyak terungkap jelas bahwa mereka ini hanya mengaku keturunan Nabi padahal bukan. Bahkan gen darahnya banyak sudah Habib yang ketahuan gen darahnya adalah Yahudi, ya. Rekan sekalian, mari kita bahas. Jadi di dalam kitab itu jelas dikatakan bahwa salah satunya punya fungsi tempat berzikir, beritikaf, dan beribadah. Pada faktanya, para Habib ini banyak melakukan zikir di tempat kubur. Banyak beritikaf di tempat kubur para muhibinnya. Saya pernah menyaksikan langsung bahwa ada orang yang berhari-hari bermalam-malam tidur di masjid. Di halaman, ya di depan samping-samping masjid. Bahkan di situ ada sajadah. Ya. Jadi dalam kuburan. Di dalam kuburannya persis ya. Nah, kemudian mereka melakukan berbagai ritual zikir dan sebagainya. Padahal kalau berzikir itu ada disebut dengan masjid sebetulnya, ya, tempat berzikir, beritikaf, beribadah. Zikir itu tempat beribadah bukan? Zikir beribadah bukan? Beribadah. Itikaf beribadah bukan? Berarti mereka telah menjadikan kuburan tempat ibadah. Padahal dilarang. Kita lihat. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, tak kala sakit yang beliau tidak bisa bangkit darinya, beliau berkata,
ya Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah atau masjid-masjid. Dalam hadis yang lain, semoga Allah membinasakan Yahudi. Mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid atau tempat ibadah. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, saya tambahkan lagi, ya. Rasulullah menyatakan bahwa laknat Allah atas Yahudi yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah atau masjid. Siapa tadi? Laknat Allah kepada Yahudi. Jelas sudah dibuktikan oleh banyak fakta bahwa gennya para Habib ini ada darahnya Yahudi. Pantes. Ya. Jadi jelas sekali ini. Bahkan Rasulullah pun mengatakan jangan memberi peringatan. Rasulullah memberikan peringatan agar jangan sampai mengerjakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Rekan sekalian, jadi ini sesuatu hal yang sangat jelas dan gamblang. Ini cukuplah 3 hadis, banyak sekali sebetulnya hadis yang banyak sekali nih. Bisa membaca hadisnya saja bisa 2 jam, 3 jam nih, saking banyaknya. Dan alhamdulillah Allah memberikan pengalaman kepada saya, kenal baik, dekat, pernah dekat bertahun-tahun dengan para Habib. Inilah mungkin maksud Allah mengapa dulu saya pernah aktif dan dekat dengan para Habib. Bahkan pernah masuk Front Pembela Islam dulu. Walaupun hanya sebentar. Tapi cukuplah saya, karena sudah keliling Indonesia, mengenal para Habib juga. Memang, kepada kuburan ini, Habib-Habib ini melakukan berbagai macam perilaku yang spesial. Bahkan ada haul-haul. Menghabiskan miliaran uang untuk haul kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Bahkan di hampir depan masjid, dekat masjid, itu mereka menempatkan kuburan-kuburannya. Dan saya menyaksikan begitu banyak mukibin. Tahu mukibin? Para pengabdi, pengikut para Habib. Itu betul-betul terasa betul mempertuhankan kuburan itu. Ya. Sampai harus ngesot datang ke kuburan itu. Dan banyak yang mencium dengan menundukkan badan. Bahkan menyium nisannya dengan hampir saja seperti sujud. Saya menyaksikan langsung itu. Dan entah kenapa dari dulu saya kok berontak ketika melihat itu semua. Tapi tidak bisa apa-apa. Dan sesungguhnya saya bersyukur. Saya melihat langsung. Tidak kata orang, tidak katanya. Bahkan kita lihat dalam beberapa video bekas kakinya Habib, jalan kaki itu diciumi. Dan itu dibiarkan berlangsung terus-menerus. Artinya, yang disampaikan dalam video pertama tadi, benar. Kita buktikan satu-satu. Bahwa memang Pakih Mokodam pun sebagai induk daripada Habib yang selalu dirujuk, selalu disebut-sebut. Bahkan Pakih Mokodam itu punya keajaiban-keajaiban seperti di dalam film-film khurafat, ya, yang kita anggap khurafat, khayalan, dan dongeng-dongeng. Itulah satu hal yang membuktikan kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW yang ada dalam salah satu hadisnya.
Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 pembohong. Tentu pembohong besar. Manusia itu sifatnya ada bohongnya. Hampir semua. Tapi yang dimaksud Nabi dalam hadis Bukhari ini tentu 70 orang utama besar ya. Dan pengaruhnya luas. Aku bertanya, seperti apakah ciri-cirinya? Rasul menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah, ya, yang belum pernah kalian praktekkan. Dan mereka akan menggantikan sunnah kalian dengan sunnah yang dibawanya. Jika kalian melihat mereka, maka jauhilah. Jelas, ini semua yang dilakukan para habib-habib ini tidak ada dasar-dasar dalilnya. Tidak dicontohkan oleh para sahabat. Kalau para sahabat sama dengan para habib sekarang ini, maka pasti banyak kisah riwayat para sahabat terus datang ke kuburan Nabi, lalu meminta-minta kepada Nabi. Para habib dengan Nabi itu jauh sekali derajatnya, pasti. Kalaupun benar, katakanlah mereka ini keturunan Nabi, tetap jauh. Karena bukan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Hanya keturunan saja. Nabi saja yang begitu mulia di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah, manusia terbaik, ya, tidak diperlukan oleh para sahabat seperti itu. Tidak diminta-minta oleh para sahabat kuburannya. Jadi inilah sebuah fakta, sebuah bukti yang tidak mungkin dibantah karena jejak digitalnya jelas. Bahwa mereka ini termasuk satu daripada 70 pembohong besar yang membawa ajaran dan sunnah yang baru yang tidak dipraktekkan. Rekan sekalian, jelas sekali dua pernyataan Habib tadi ditayangkan dalam video tadi, bahwa mereka yakin kuburan para Habib itu orang yang meninggal bisa menyelesaikan 70 masalah di dunia ini. Minta ingin kaya, ke Habib, kuburan. Minta ingin jodoh, ke Habib, kuburannya Habib. Minta ingin selamat, dunia dan akhirat, ke Habib. Dan ke Habib semua. Rekan sekalian, di sini ada kuburan Habib nggak? Dekat sini, ada kayaknya. Kita cari yuk. Kita mencari berkah di Habib. Ogah. Jadi inilah nyata sekali kemungkarannya, nyata, clear, tidak ada keraguan. Pertanyaannya, mengapa pengikut Habib sulit lepas dari apa yang sudah kita jelaskan tadi? Padahal kekeliruan nyata. Nabi mengajarkan ke kuburan itu mendoakan orang yang ada dalam kuburan. Karena dalam kuburan sudah tidak berdaya. Orang dalam alam roh itu tidak berdaya. Bahkan ketika kita mendoakan orang tua, maka dosanya pelan-pelan dihapuskan. Ketika kita mengirim doa, maka itulah yang akan menyelamatkan orang tua kita. Karena salah satu yang mengalir terus, walaupun kita ada dalam kuburan, adalah anak yang soleh. Anak yang soleh mendoakan orang tua. Maka ketika kita mendoakan orang tua, ya Allah ampuni dosa orang tua, maka derajatnya naik di kuburan. Karena di kuburan sudah ada siksa. Walaupun beda pendapat nih. Saya lebih cenderung siksa psikologis, bukan siksa fisik. Karena siksa fisik nanti di
pada saat di akhirat nanti, ya. Diperlihatkan bagaimana kita nanti. Nah, itu siksa kubur. Jadi saya lebih cenderung pendapat ulama yang mengatakan siksa kubur itu siksa psikologis, siksa diperlihatkan. Nah, itulah ketika kita mendoakan, katakanlah orang tua kita punya dosa banyak, pahalanya sedikit, dan sudah diperlihatkan oleh Allah begitu besar hukumannya yang akan diterima. Maka disitulah menderita, ya, hukuman dari Allah. Ketika kita berdoa menjadi anak yang soleh, insya Allah berkurang itu, ya, di dalam kuburan itu, psikologis maupun nanti di akhirat. Dan bisa jadi karena anak yang soleh luar biasa dan bahkan nanti bisa memberi syafaat ketika syahid atau pembaca Quran atau seorang penghafal Quran yang mengamalkan hafalannya, maka bisa memberikan syafaat. Bayangkan, ya. Jadi justru orang hiduplah yang bisa meng-create dirinya menyelamatkan orang yang sudah mati. Dengan apa? Dengan syahid. Ya Allah, syahidkan saya dalam mati. Kenapa? Saya ingin cita-cita saya memberi syafaat kepada orang tua dan yang saya cintai. Ya. Coba perhatikan. Itu memberikan isyarat, artinya orang hidup bisa memanage diri sendiri untuk orang yang mati, bukan sebaliknya. Bukan orang mati bisa menolong orang hidup. Itu bahlul 1000 derajat bahlulnya. Jadi, Kang, kalau gitu Habib bahlul. Iya. Ya. Silakan marah. Marah kepada Nabi, marah kepada Allah. Marah kepada saya juga nggak apa-apa, silakan saja, ya. Karena memang itu konsekuensi menegakkan kebenaran di akhir zaman. Ibarat memegang bara api. Saya tahu resikonya ini. Tapi saya harus bicara apa adanya. Dengan contoh tadi, bahwa kuburan para habib bisa menyelesaikan 70 masalah kita, maka itu sudah bahlulnya dahsyat. Mempertuhankan para kuburan-kuburan habib itu. Karena apa? Tuhan itu tempat meminta. Tuhan itu tempat bergantung. Nah, itu dialihkan kepada kuburan para habib. Apalagi tadi jelas yang disampaikan Ustadz tadi ada dalam kitabnya. Benar, Paki Muqaddam itu Allah, bayangkan. Dahsyat, ya. Ini contoh nyata kebenaran apa yang di baginda Nabi sampaikan, bahwa Dajjal itu akan mengaku Tuhan. Dajjal besarnya juga demikian nanti. Dan terbukti bagaimana mereka ini sudah jadi pembohong besar, tetap saja pengikutnya banyak. Bahkan sudah dibongkar, mereka ternyata ada darahnya Yahudi, tetap saja pengikutnya tidak peduli. Hebat. Artinya benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa sesungguhnya aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, sehingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sekali lagi, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, sehingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Betul sekarang. Dan jarang sekali di mimbar ngomong seperti ini tentang Dajjal. Jarang sekali. Maka saya sesuai komitmen dalam hati saya berjanji kepada Allah, biarlah saya mengorbankan diri untuk menghadapi mereka ini semua. Ya. Allahu Akbar. Amin. Teman-teman siap? Ada di barisan? Baik. Insya Allah syahid, ya. Dimanapun kita berada,
ketika berhadapan dengan Dajjal. Rekan sekalian, ini ada dalam hadis Abu Dawud nomor 4320 ya. Perhatikan, betul umat tidak memahaminya karena jarang tema-tema yang disampaikan, bahkan menakutkan. Tapi ingat, wahai umat Islam di berbagai belahan dunia, justru Dajjal akan sebentar lagi muncul karena ciri-cirinya sudah terpenuhi. Nabi mengatakan justru Dajjal akan muncul ketika jarang dibicarakan di mimbar. Bukan tidak sama sekali, jarang, betul jarang. Mereka hanya, Ustaz coba perhatikan, Ustaz tuh hanya ngomong Dajjal tuh ciri-cirinya mata sebelah, ada tulisan kafir, itu saja yang dibicarakan. Nggak ada maknanya. Nggak, esensialnya tuh tidak dapat. Sudahlah itu mah umat juga bisa baca. Dajjal itu matanya picak sebelah, ada huruf kafir, rambutnya keriting. Perhatikan ustaz-ustaz sekaliber yang terkenal. Begitu semua. Tapi tidak ada makna apa-apa. Dan itu malah cenderung membodohi umat. Karena mereka terlalu textbook. Termasuk ustaz salafi itu. Ustaz siapapun, kiai siapapun, begitu ngomongnya. Kenapa? Karena mereka menjauhi yang namanya mubasyirat. Dari mubasyiratlah kita paham Dajjal itu seperti apa. Dan ternyata cocok dengan hadis-hadis yang ada. Ya, Dajjal itu tadi, pembohong itu membawa sunnah. Berarti betul, Dajjal itu berarti latar belakangnya Muslim. Nggak mungkin orang kafir bawa sunnah. Orang Yahudi sudah jelas nggak mungkin kita ikutin sunnah mereka. Orang kafir nggak mungkin mengikuti mereka. Ini lihat teksnya sebegitu jelas. Di dalam hadis sahih lagi dikatakan, mereka akan membawa ajaranku yang tidak aku ajarkan. Sunnah-sunnahku. Jelas. Maka, sekali lagi, saya tidak akan mundur menyuarakan ini. Ya. Karena insya Allah kami yakin, karena kami mengikuti perintah baginda Nabi Muhammad SAW untuk percaya kepada mubasyirat mimpi benar dari Allah yang akan terjadi selalu dikaitkan dengan akhir zaman, ujung akhir zaman, bermunculan. Jadi orang-orang yang mengingkari mubasyirat, hati-hati, Anda akan jadi pengikut Dajjal jika Anda tidak menyadarinya.